أكبر تعال يا مدام ini عنده بوم Iran luncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar dan Irak sebagai balasan atas pengeboman situs nuklir. Pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, Iran melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dan pangkalan Ain al-Asad di Irak Barat sebagai respons atas pengeboman fasilitas nuklirnya oleh Amerika Serikat. Serangan ini, yang disebut Iran sebagai respons hebat terhadap agresi AS, menargetkan dua pangkalan militer utama AS di kawasan Timur Tengah. Qatar melaporkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal-rudal tersebut, sehingga tidak ada korban jiwa yang tercatat di Al-Udeid, pangkalan terbesar AS di wilayah tersebut. Sementara itu, di Irak, sistem pertahanan udara di Ain al-Asad juga diaktifkan untuk mengantisipasi serangan serupa, meskipun tidak ada laporan korban dari pihak AS. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi ketegangan regional yang dipicu oleh serangan AS pada tiga fasilitas nuklir Iran, termasuk situs Fordo, Natanz, dan Isfahan, pada Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. AS menggunakan bom penembus bunker GBU-57 dalam serangan yang digambarkan sebagai upaya untuk menghambat program nuklir Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan perang, tetapi tidak akan tinggal diam terhadap serangan terhadap kedaulatannya. Iran mengkoordinasikan serangan balasannya dengan Qatar untuk meminimalkan korban, mirip dengan strategi yang digunakan pada 2020 saat menyerang pangkalan AS di Irak pasca pembunuhan Qasem Soleimani. Sementara itu, Israel memperluas operasi militernya terhadap Iran, menargetkan penjara Evin di Teheran, yang dikenal sebagai tempat penahanan tahanan politik, serta markas militer Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Serangan Israel ini memicu tanggapan Iran berupa peluncuran rudal dan drone ke wilayah Israel, dengan beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome, menyebabkan kerusakan di Israel Selatan. Militer Israel menyatakan akan terus menyerang target strategis di Teheran dalam beberapa hari ke depan, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Israel sangat dekat untuk mencapai tujuannya dalam konflik ini. Sebab-sebab serangan Iran ke pangkalan AS di Qatar dan Irak. Pengeboman situs nuklir oleh AS, serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan dianggap oleh Teheran sebagai pelanggaran kedaulatan dan agresi langsung. Iran memandang serangan ini sebagai ancaman eksistensial terhadap program nuklirnya, yang mereka klaim untuk tujuan damai, sehingga memicu respons militer untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Tekanan untuk menunjukkan keteguhan, Iran berada di bawah tekanan domestik dan regional untuk menunjukkan kekuatan dan keteguhan setelah serangan AS dan Israel. Dengan menyebut serangan rudal sebagai respons hebat, Iran berusaha mempertahankan wibawa di mata pendukungnya dan sekutu regionalnya, seperti Rusia dan milisi yang didukungnya di Irak dan Suriah. Strategi deeskalasi terkontrol, Iran mengkoordinasikan serangan dengan Qatar dan memberikan peringatan dini kepada AS, menunjukkan bahwa serangan ini bersifat simbolis untuk meminimalkan korban dan menghindari perang total. Pendekatan ini mirip dengan serangan 2020 pasca pembunuhan Soleimani, di mana Iran berusaha menunjukkan kemampuan militernya tanpa memicu eskalasi yang tidak terkendali. Pilihan target strategis, pangkalan Al-Udeid di Qatar dipilih karena statusnya sebagai markas utama Komando Pusat AS, CENTCOM, dan simbol kehadiran militer AS di Timur Tengah. Demikian pula, Ain al-Asad di Irak adalah target yang relevan karena pernah menjadi sasaran serangan Iran sebelumnya. Pemilihan target ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kuat tanpa menyerang wilayah padat penduduk. Allahu Akbar تعال يا مدام Konflik regional yang lebih luas, serangan ini juga dipicu oleh meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel terhadap Iran, termasuk penargetan infrastruktur militer dan sipil seperti penjara Evin. Iran merasa perlu merespons untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional, terutama di tengah perang yang masih berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza, yang semakin memanaskan situasi di Timur Tengah. Eskalasi ini telah menyebabkan beberapa negara Teluk, termasuk Qatar, Bahrain, dan Kuwait, menutup wilayah udara mereka sebagai langkah pencegahan. Meskipun serangan Iran tidak menyebabkan korban jiwa, situasi tetap tegang dengan potensi eskalasi lebih lanjut, tergantung pada respons AS dan Israel. Presiden AS Donald Trump, yang sedang memantau situasi dari Situation Room, telah memperingatkan bahwa setiap serangan balasan Iran akan dihadapi dengan kekuatan yang lebih besar, sementara Israel bersikeras melanjutkan operasinya di Teheran. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya dalam konflik yang berisiko memperluas ketidakstabilan di kawasan. خانم امروز خدمت شما میگم این حال روز
sabi niya,